Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Walaupun saat ini kita berada di rumah, tetapi saya percaya lawatan Tuhan terjadi atas kita semua. Sebelum ibadah dimulai, mari kita persatukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Engkau sudah memperbolehkan kami untuk dapat beribadah bersekutu dengan-Mu, Bapa. Mari Tuhan, Engkau akan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk hadir melawat setiap kami, Bapa. Melawat setiap kami di tempat kami masing-masing, Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati-Mu, Bapa. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu. Karena kami sungguh tak mampu tanpa Engkau, Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih hidup kami. Engkau yang beracara di dalam ibadah ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Bumi dan surga melukiskan kebesaran-Mu, Bapa. Karena memang Engkau Allah yang sungguh besar. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Engkau besar Bapa. Engkau Allah yang termulia. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami hendak memuji-muji Engkau. Kami hendak menyembah nama-Mu yang kudus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau taruhkan roh pujian di atas setiap kami, sehingga setiap pujian yang hendak kami naikkan kepadamu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami menjadi umat-Mu yang tidak tergoyahkan. Meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kamu tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, salam. Ya, kami percaya kita semua berbahagia walaupun masih dalam keadaan situasi yang tidak menguntungkan karena ada pandemi. Tetapi kami percaya, kita semua harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang membuat iman kita tidak akan tergoyahkan. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kita tetap mau memuji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Haleluya. Allah kita Allah yang penuh kasih, sehingga kita tidak pernah ragu meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, tetapi Allah adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
luar biasa, Allah sumber kemenangan dalam hidup kita. Dialah Allah yang menjadi perisai dalam hidup kita. Dan saat ini kita hendak diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tetap berdiri kokoh walaupun di tengah badai. Karena Tuhanlah perisai dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Haleluya. Badai kehidupan karena Tuhan Yesus yang menjadi perisai dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus, kami percaya Engkaulah perisai dalam hidup kami yang senantiasa menopang dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami tidak pernah gentar walaupun kami menghadapi badai. Karena firman-Mu yang akan menenangkan jiwa kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Mari Engkau menjamah setiap hati kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Bapa.
sehingga ketika firman-Mu Engkau perdengarkan akan tumbuh dan berbuah Bapa. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atasnya ya Bapa. Allah Roh Kudus berkuasa atasnya saat ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibirnya itu adalah isi hati-Mu saja, karena Roh Kudus yang berbicara saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tentang hidup yang tak tergoyahkan di tengah-tengah badai. Kita tahu semua pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh muka bumi ini menghancurkan banyak sendi kehidupan manusia, membuat banyak orang mengalami depresi, mengalami tekanan. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, sehingga banyak orang yang tidak kuat di dalam menghadapi hal seperti ini, memiliki imun yang lemah, lalu menderita sakit. Bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara mental, sehingga banyak orang yang mengalami depresi, mengalami gangguan jiwa karena tekanan kehidupan yang terlalu kuat. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk tidak tergoyahkan di tengah-tengah badai yang sedang terjadi. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1-4. Saya akan bacakan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman, supaya jangan orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Rasul Paulus di dalam surat Tesalonika ini menuliskan tentang harapannya kepada jemaat di Tesalonika supaya dapat tetap menyenangkan Tuhan di dalam hidupnya sebagai orang percaya. Karena yang terjadi adalah menyenangkan hati Tuhan seringkali hanya dapat terjadi ketika kita di dalam kelimpahan, di dalam keberkatan, di dalam kondisi yang menyenangkan. Tetapi di saat-saat yang tidak menguntungkan, seringkali kita menggerutu. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan dalam segala keadaan yang kita alami. Jemaat di Tesalonika mengalami tekanan, mengalami kesusahan, mengalami aniaya dari orang-orang Yahudi. Karena dari awal orang Yahudi tidak menginginkan berkembangnya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi mari kita belajar bagaimana sebagai orang percaya
tidak tergoyahkan di dalam segala keadaan yang terjadi. Yang pertama, kita harus tetap kuat di dalam iman. Tetap kuat di dalam iman. Mengapa? Karena iman, berdasarkan iman, kita diselamatkan. Berdasarkan iman, kita dibenarkan oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang percaya dibenarkan, orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan. Inilah iman. Karena iman kepada Yesus, maka setiap orang dibenarkan. Dan iman itu akan menjadi kuat kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. 2 Korintus 4 ayat 7, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus mengakui bahwa manusia terbatas. Manusia memiliki kekuatan yang terbatas, kemampuan kesanggupan yang terbatas. Rasul Paulus mengibaratkan kekuatan manusia itu seperti bejana tanah liat. Kekuatan bejana tanah liat itu tidak seberapa. Ketika dia terbentur dengan benda keras, bejana itu akan retak dan mungkin bisa hancur. Begitulah Rasul Paulus menggambarkan kekuatan manusia. Itu sebabnya kekuatan yang sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman itu akan menjadi kuat kalau kita selalu belajar mendengar firman Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu akan menjadi kuat ketika kita memiliki firman di dalam hidup kita. Suka mendengar firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah yang menguatkan iman orang yang percaya. Sehingga Rasul Paulus dapat berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan bergantung kepada Allah, dengan mendengar firman Tuhan, maka kita akan dapat melewati semuanya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita tidak tergoyahkan di dalam hidup ini? Yaitu tetap tenang, tidak menjadi kecil hati. Tetap tenang itu artinya kita mengambil sikap untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, dan tetap mempercayai Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi. Di dalam Alkitab firman Allah yang hidup, Yesaya 30 ayat 15, karena Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel telah berfirman, bila kamu bertobat dan berdiam diri menantikan aku, maka kamu akan selamat. Dengan tinggal tenang dan percaya, kamu akan dikuatkan, tetapi kamu tidak mau. Berdiam diri menantikan Tuhan. Kita berada di bawah kaki Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah berdiam diri. Pandemi yang sedang terjadi, virus corona ini belum ada obatnya sampai hari ini. Belum ditemukan vaksinnya sampai hari ini.
Dan manusia sedang berusaha, para ahli sedang berusaha bagaimana menemukan vaksin. Dengan kata lain, hari-hari ini corona yang sedang merajalela di muka bumi ini tidak dapat ditangani, tidak dapat dibasmi. Otomatis apa yang harus kita lakukan adalah berdiam diri di bawah kaki Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup membawa kita melewati semuanya ini. Berdiam diri dan mempercayai Tuhan. Sebab dengan sikap tenang ini kita bisa berdoa kepada Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi tenang, tidak panik, tidak menjadi takut, tidak menjadi was-was, tidak menjadi khawatir. Sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mengambil kesempatan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari sebagai orang percaya, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran mengambil alih diri kita. Semakin kita takut, semakin imunitas di dalam diri kita menurun. Tetapi ketika kita menjadi tenang, kita bisa berdoa, kita akan tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Sekalipun ada badai, ada persoalan, ada pandemi yang sedang terjadi. Karena Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di dalam ketenangan kita tetap bisa bersukacita. Karena ada Tuhan yang kita percayai, yang sanggup membawa kita melewati semuanya ini. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita tidak tergoyahkan di tengah-tengah badai yang sedang terjadi? Kita harus belajar mengerti rencana Allah di dalam keadaan yang sedang kita alami. Ayub mengalami kesusahan yang berat. Ayub mengalami tekanan yang berat. Bukan hanya dari istrinya, tetapi juga dari ketiga sahabatnya. Bukan hanya karena faktor fisiknya yang mengalami sakit, tetapi oleh ketiga sahabatnya dia dipersalahkan. Tetapi Ayub memiliki satu pengertian di dalam pasal yang ke-42 yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang gagal di dalam kehidupan setiap orang percaya. Rancangan Allah melalui kitab Nabi Yeremia dikatakan, rancanganku adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi di tengah-tengah badai pandemi yang sedang terjadi, sekalipun banyak gejolak di dalam kehidupan kita, perekonomian terimbas, banyak hal yang terimbas, pendidikan terimbas, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas setiap orang percaya. Rancangan Tuhan tidak pernah hilang dari kehidupan orang yang percaya. Jadi mari kita belajar mengerti sekarang rencana Allah di dalam hidup kita masing-masing melalui apa yang sedang kita pergumulkan ini. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah perkabungan menjadi sukacita.
Tuhan sanggup membuat keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Bapak Ibu bisa baca dari Nehemia pasal yang ke-13 ayat yang kedua, lalu dari Yeremia 31 ayat 13. Bagaimana Allah mengubahkan kutuk menjadi berkat. Allah mengubahkan duka cita menjadi kegirangan. Bagaimana kehidupan orang yang percaya sekalipun mengalami tekanan, Tuhan memberikan kesanggupan, kekuatan, kemampuan. Roma pasal yang ke-8 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Melalui pandemi ini, keluarga makin erat. Melalui pandemi ini, hubungan di dalam lingkungan sosial kita semakin baik. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan tetap kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan kita akan melihat ada perbedaan yang akan Tuhan kerjakan antara orang yang mempercayai Tuhan dan orang yang tidak mempercayai Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang harus kita mengerti. Di balik setiap peristiwa ada kebaikan yang Tuhan kerjakan untuk kita. Di balik setiap keadaan ada kebaikan yang Tuhan lakukan bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, sebagai orang percaya kita harus tidak tergoyahkan di saat badai menyerang hidup kita. Dengan apa? Dengan tetap kuat di dalam iman, dengan tetap tenang dan tidak menjadi kecil hati, dan kita harus belajar mengerti rencana Allah di dalam keadaan yang kita alami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, membawa kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kesusahan boleh terjadi, pergumulan boleh ada, persoalan boleh terjadi. Tengah-tengah badai pandemi ini, orang lain boleh merasakan dampak dan kita semua merasakan dampaknya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
badai kesusahan, badai persoalan, badai pergumulan, badai penyakit. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, tetap kuat di hadapan Tuhan, karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Iman kita harus tetap kuat. Kita mempercayai Dia di dalam segala keadaan, bukan hanya di saat senang, tetapi di masa-masa pergumulan kita pun harus semakin mempercayai Dia. Kita akan merasakan kekuatan Allah mengalir dalam diri kita, dan kita mengerti rencana Allah melalui apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu rancangannya tidak pernah gagal, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan goyah iman. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa di bawah kaki Tuhan. Bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan berkata karena Yesus selalu mengatakan kekuatan dari tempat yang mati sedang mengalir dalam setiap kami, sehingga kami tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami, sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih ya Allah, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap kami. Allah Roh Kudus, mari Engkau terus berbicara bagi kami masing-masing, sehingga hari-hari ke depan yang harus kami lewati, kami tetap memandang kepadamu, kami tetap mengerti rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, pagi hari ini kuasa Roh Kudus sedang berkarya di tengah-tengah kehidupan umat. Mereka yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Mereka yang lemah mendapatkan kekuatan baru. Mereka yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka yang berbeban berat mengalami kelegaan. Karena Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang kami percayai sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa ini, kiranya Engkau membawa setiap penduduk negeri ini untuk dapat melewati badai pandemi ini Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah berhenti atas bangsa Indonesia. Dan kalau kami akan memasuki masa kenormalan yang baru, Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan pertolongan, supaya kami dapat tetap mempercayai Engkau, supaya kami dapat tetap dekat denganmu, dan kami dapat lebih lagi bersukacita di hadapan-Mu. Berkati dalam hidup ini, baik mungkin eksekutif, dari tingkat pusat sampai tingkat yang terendah, baik pemimpin legislatif, dari DPR hingga desa hingga di aparat keamanan perlu memberkati,
dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memberkati adonan kami, Engkau memberkati Tuhan periuk kami, Engkau memberkati buah kandungan kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati apa yang diusaha kami, bahkan Engkau memberkati studi kami, Engkau memberkati setiap pergumulan kami. Berkat-Mu senantiasa melindungi kesehatan, kekuatan yang ada, penuh atas kami, melimpah. Kemanapun Engkau membawa kami akan berhasil. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkau memberkati kami. Sekarang saudara yang kasih, dimanapun kami berada dari Allah, kasih sayang dan dukungan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan kekuatan dalam kuasa Roh Kudus, berlimpah-limpah atas, memenuhi seluruh kehidupan, mulai hari ini sampai malam. Di dalam nama Tuhan Yesus selalu. Pengumuman secara kolektor dapat Anda salurkan langsung ke gereja atau melalui PKS atau melalui rekening bank yang sudah ada. Yang kedua, mulai bulan Juli kita akan laksanakan ibadah di gereja dengan tentunya dengan protokol kesehatan, dengan jumlah yang terbatas, disesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.